Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Negla dapat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas fenomena penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam pembelajaran. Kehadiran AI ini dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelajar dan mahasiswa, namun juga dapat menimbulkan berbagai pandangan mengenai dampaknya terhadap proses belajar. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa, dosen, orang tua, dan masyarakat mengenai fenomena ini? Untuk mengetahuinya, kita langsung menuju ke rekan Hasna yang telah berada di area kampus Universitas Gunadarma. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Naila. Saat ini saya sedang berada di area lingkungan kampus Universitas Gunadarma. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu mahasiswa psikologi Universitas Gunadarma. Halo Kak, dengan Kak siapa namanya? Nama aku Dinda. Baik Kak Dinda, sebagai seorang mahasiswa, seberapa sering Kak Dinda menggunakan AI dalam kegiatan proses belajar? Cukup sering menggunakan AI karena misal ada kayak materi yang sulit dipahamin, itu tuh bisa digunain lewat AI. Biasanya bahasanya lebih disederhanain. Terus kayak misalnya kayak mau UTS kan PPT-nya banyak tuh, jadi kayak dibikin rangkuman, terus kadang bikin mind mapping dari AI gitu. Oke, menurut Kak Dinda, apa sih manfaat AI ini dalam proses belajar? Manfaatnya cukup banyak Kak, karena kalau misalnya lagi UTS kan banyak tuh PPT-nya. Nah itu tuh bisa buat ngerangkum penjelasan intinya aja, nggak perlu ngapalin, nggak perlu memahamin yang di luar dari intinya gitu. Jadi manfaatnya banyak. Selain dari segi manfaat, mungkin ada segi dampak negatifnya dalam penggunaan AI ini bagi Kak Dinda sendiri mungkin? Kalau dampak negatifnya mungkin ada ya, karena kita tuh nggak terlalu bergantungan sama AI, jadinya kayak sering apa-apa tuh kalau misalnya ada tugas AI, ini AI, tapi cara berpikir kita tuh jadinya nggak terlalu kritis, kayak tergantungan sama AI gitu loh. Oke, pertanyaan terakhir mungkin apa pesan Kak Dinda untuk mahasiswa lain dalam penggunaan AI? Menurut saya sih nggak ada salahnya untuk memanfaatkan AI, karena kan harus juga mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kayak harus dipilih dan dipilah aja sih, kayak misalnya ada tugas nih, jangan mencari dari satu referensi aja, tapi referensi yang lain, jangan dari AI aja, tapi kayak dari bukunya langsung kayak gitu. Baik Kak Dinda, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa menilai AI memberikan banyak kemudahan dalam proses belajar, mulai dari mencari referensi hingga memahami materi yang sulit. Namun, penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis agar tidak menimbulkan ketergantungan. Lalu, bagaimana pandangan dosen sebagai tenaga pendidik terhadap fenomena ini? Berikut hasil wawancara kelompok kami. Selamat pagi, saya Giva. Kali ini saya akan bersama salah satu dosen Universitas Gunadarma dengan Bu Kenes. Hari ini kita akan mewawancarai Bu Kenes dengan materi yaitu bagaimana pengaruh AI dalam melakukan pembelajaran. Oke, Bu Kenes. Ya. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan menggunakan AI dalam pembelajaran saat ini? Ya kayaknya kita nggak bisa lepas dari AI ya, karena perkembangannya tuh udah cukup maju juga dan cukup berkembang. Jadi sangat mudah kita mendapatkan data gitu ya. Setiap kita perlu apa, kita tinggal cari, terus ada gitu datanya. Jadi memang kayaknya nggak cuma dalam bidang perkuliahan gitu ya, atau pendidikan aja, AI juga bisa digunakan untuk hal yang lain, seperti misalkan bisnis ya, bagaimana caranya menyiapkan atau membuat rancangan bisnis, atau juga untuk studi yang lebih banyak lagi gitu ya yang bisa kita dapat dari AI, misalkan jurnal-jurnal, atau kita membuat proposal tentang sesuatu juga itu udah bisa pakai AI gitu ya. Jadi sudah mudah sekali sih akses untuk AI ya. Menurut Ibu nih, apa manfaat AI bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik? Ya, terutama sih dalam hal mencari materi ya, itu baik e-book, jurnal, maupun untuk tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas ya, terutama mahasiswa itu sering juga sih menggunakan AI ya. Jadi termasuk
juga untuk kami gitu ya, para pengajar, pendidik itu juga sangat terbantu dengan adanya AI. Jadi kalau misalkan ada materi yang perlu kami perdalam gitu untuk bisa dijelaskan ke mahasiswa, itu juga bisa kita cari melalui AI. Baik. Tapi apakah ada tantangan gitu yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI? Nah ini jadi ya seperti hal-hal yang lain juga gitu ya. Dia ada efek positifnya, ada juga efek negatifnya gitu ya. Tadi yang sudah saya uraikan, untuk positifnya dari AI banyak membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas gitu ya, dari mahasiswa maupun dari pekerja atau kami sebagai pendidik atau pengajar gitu. Tetapi juga AI ini punya efek negatif juga sih ya, karena kalau misalkan setiap kali ada tugas atau ada pekerjaan kita langsung pakai AI, ya itu kan artinya proses berpikir kita juga tidak menjadi terlatih gitu ya. Kalau menurut saya sih, untuk hal yang sekiranya memang sama sekali kita nggak tahu gitu ya, yang memang terlalu sulit buat kita, boleh kita cari di AI gitu, atau kita gunakan AI sebagai semacam kerangka berpikirnya aja gitu, tapi kemudian kontennya bisa kita kita buat sendiri gitu ya, kita olah sendiri, kita analisis sendiri gitu. Jadi nggak terlalu banyak porsi menggunakan AI gitu, kecuali untuk memang yang kita nggak tahu sama sekali ya, itu boleh kita cari referensi melalui AI. Oke. Nah, terakhir nih, apa pesan Ibu kepada mahasiswa dalam menggunakan AI? Ya, dalam menggunakan AI ya pertama perlu dicek-recek juga ya Mbak, karena kan kalau kita menggunakan AI itu seolah-olah tuh mengambil data dari banyak sumber gitu, yang sumbernya juga belum tentu bisa dipercaya. Jadi kita harus cek itu sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian juga dibatasi penggunaannya gitu, supaya bagaimana kita memproses gitu ya, menganalisis, kemudian juga berpikir itu bisa terlatih juga gitu. Jadi nggak terlalu tergantung gitu pada AI. Itu aja sih. Jadi harus tahu mana yang memang perlu kita gunakan AI, mana yang benar-benar harus itu dari pemikiran kita sendiri. Baik, terima kasih Ibu Ya, atas sama-sama. waktu dan penjelasannya. Tidak hanya di lingkungan sekolah maupun kampus, penggunaan AI juga menjadi perhatian para orang tua. Sebagai pihak yang mendampingi proses belajar anak di rumah, mereka memiliki pandangan tersendiri mengenai manfaat maupun risiko penggunaan teknologi. Berikut hasil wawancara kami bersama salah satu orang tua. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu orang tua yang memiliki anak yang masih aktif bersekolah. Terima kasih Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk berbicara bersama kami. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak mengetahui bahwa saat ini banyak siswa maupun mahasiswi menggunakan AI untuk membantu proses belajar? Ya, sudah menjadi rahasia umum, anak-anak sekarang, anak sekolah mulai dari SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi itu memanfaatkan AI untuk mengerjakan tugas-tugas sehari-hari. Apakah Bapak memiliki kekhawatiran terhadap penggunaan AI sendiri? Kekhawatiran pasti ya, walaupun memang aplikasi tersebut memiliki dua sisi positif dan sisi negatif, tergantung bagaimana anak-anak yang menggunakannya itu bisa lebih berhati-hati ya. Mungkin contoh apa yang mereka kerjakan, misalkan mengerjakan tugas dengan AI itu mereka juga harus melakukan cross check dengan referensi yang lain. Lalu, adakah peran orang tua dalam menyikapi penggunaan AI oleh anak? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau AI itu punya sisi positif dan negatif, tentunya orang tua juga harus berperan aktif. Di awalnya itu orang tua harus lebih tahu, harus tidak masa bodoh dengan keberadaan aplikasi tersebut, mempelajari apa sih AI itu,
kemudian menyampaikan ke anak sisi baik dan sisi buruk AI tersebut, dan sejauh mana anak-anak bisa memanfaatkan sisi positifnya. Baik, yang untuk yang terakhir, apa harapan dari Bapak untuk penggunaan AI di dunia pendidikan ini? Di dunia pendidikan sendiri tentunya AI akan sangat bermanfaat dengan tentunya ada penambahan ataupun update database yang ada, karena AI sendiri itu akan bisa maksimal memberikan hasil yang maksimal itu apabila database dari AI tersebut itu lebih update. Dan tentunya di belakang AI tersebut ada beberapa programmer gitu ya. Nah, itu juga menjadi kunci bagaimana AI tersebut itu bisa lebih up to date dan lebih memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Baik, sekian wawancara dari saya dengan salah satu orang tua siswa. Saya kembalikan ke rekan saya. Perkembangan AI tidak hanya dirasakan oleh dunia pendidikan, tetapi juga menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Banyak yang melihat AI sebagai inovasi yang membantu kehidupan sehari-hari, sementara sebagian lainnya mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijaksana. Untuk mengetahui pandangan masyarakat umum, kami telah melakukan wawancara berikut. Dengan saya Cindy Aulia Ramadhani, dan saat ini saya sudah bersama salah satu warga untuk mengetahui pandangannya mengenai penggunaan AI dalam pembelajaran. Boleh diperkenalkan dengan siapa? Ya, nama saya Dwingga. Saya selaku masyarakat yang sedang meluangkan waktu kebetulan, dan saya bersedia. Oke, terima kasih Dwingga sudah bersedia meluangkan waktu. Boleh ditanya-tanya sedikit soal AI? Ya, boleh. Seberapa tahu Anda soal AI dan seberapa sering Anda menggunakan AI? AI itu kalau nggak salah dia suatu program yang bisa belajar terus-menerus, dan dia juga cara belajarnya dengan cara harus terus ditanya nggak sih sama manusia juga. Jadi semakin sering dia digunakan, AI-nya juga akan semakin berkembang untuk mencari jawabannya. Pengetahuan saya seperti itu sih. Jadi Terus, Anda sering menggunakan AI? Iya, kalau ditanya soal sering apa enggaknya sih, ya biasanya saya seringnya untuk membantu di tugas-tugas kuliah sih, sama ya kadang kan ada beberapa tugas kuliah yang membutuhkan referensi untuk dikerjakannya ya, kayak seperti project, tugas-tugas soal atau tugas-tugas yang lainnya itu sepertinya butuh referensi. Nah, untuk dari AI sendiri tuh saya biasanya menggunakan AI untuk referensinya. Terus juga biasanya saya seringnya tuh buat dibantu saya pas lagi belajar ulangan sih, karena dia bisa membuat soal juga kan dari materi-materi. Ya kalau misalnya dibilang sering ya, saya lumayan sering untuk membantu saya di tugas sama di ulangan sih, persiapan ulangan. Oke, belakangan ini kan banyak pelajar menggunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini untuk membantu belajar kan tadi. Menurut Anda bagaimana pendapat mengenai hal tersebut? Kalau pendapat saya ya mengenai AI digunakan untuk belajar, ya menurut saya, karena saya pun juga menggunakannya untuk belajar, menurut saya bagus-bagus aja sih, asal dari penggunaannya itu ada kayak semacam penyuluhan, karena kan AI ini sesuatu yang baru ya, jadi kita nggak tahu SDM kita siap apa enggak untuk datangnya AI ini. Makanya menurut saya ya lebih baik diadakan penyuluhan. Kalau misalnya
agar AI ini bisa dipakai buat belajar jadi lebih efektif ya. Kalau melihat perkembangan teknologi saat ini, apakah Anda merasa AI ini lebih banyak membantu atau justru membawa tantangan bagi dunia pendidikan? Oh jelas menurut saya itu kedepannya bakal lebih membantu karena ya nggak bisa dipungkiri juga sekarang udah mulai banyak pembelajaran yang menggunakan referensi dari AI, dari tenaga pendidik sendiri itu setahu saya juga udah menambahkan kurikulum tentang AI juga, karena kedepannya kita harus mengikuti perkembangan zaman juga kan. Jadi menurut saya ya itu hal yang bagus sih. Terakhir ya, apa harapan Anda terhadap penggunaan AI di dunia pendidikan? Harapan saya sih bisa diadakan penyuluhan. Cuman penyuluhannya ini dilakukan secara maksimal dan merata. Agar apa? Agar dari tenaga pendidik maupun yang sedang dididik itu bisa tahu batasan-batasan dalam menggunakan AI ini dengan baik dan benar tuh seperti apa. Dan juga ya biar kedepannya dari tenaga pendidik dan yang lagi dididik sendiri itu bisa memaksimalkan penggunaan teknologi AI ini, karena kan menurut saya juga ini untuk pembelajaran bagus juga kalau misalnya digunakan dengan baik. Menurut saya seperti itu sih harapannya, penyuluhan yang maksimal. Baik, terima kasih banyak ya Dwingga atas waktu dan pendapat yang telah diberikan. Berdasarkan hasil liputan yang telah kami lakukan, penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran memberikan berbagai manfaat. Mahasiswa merasa AI membantu mereka mencari referensi dan memahami materi dengan lebih cepat. Dosen memandang AI sebagai teknologi yang dapat mendukung proses pembelajaran, namun tetap harus digunakan secara bijak. Sementara itu, orang tua dan masyarakat juga menilai bahwa AI dapat memberikan dampak positif selama tidak membuat pelajar bergantung pada teknologi. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori self-regulate learning yang dikemukakan oleh Barry Zimmerman. Teori ini menjelaskan bahwa peserta didik yang baik mampu mengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari menetapkan tujuan, memilih strategi belajar, memantau proses belajar, hingga mengevaluasi hasil yang diperoleh. Dalam konteks penggunaan AI, peserta didik yang memiliki kemampuan self-regulate learning akan memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk memahami materi, mencari referensi, maupun mengecek kembali hasil belajarnya. Sebaliknya, apabila AI digunakan hanya untuk memperoleh jawaban secara instan tanpa memahami materi, maka kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar dapat berkurang. Oleh karena itu, AI sebaiknya tidak dipandang sebagai pengganti proses belajar, melainkan sebagai pendukung pembelajaran. Dengan penggunaan yang bijak dan kemampuan mengatur diri yang baik, AI ini dapat membantu meningkatkan kualitas belajar tanpa mengurangi tanggung jawab, kejujuran akademik, maupun kemampuan berpikir peserta didik. Demikianlah dinamika penggunaan AI di lingkungan kampus dan masyarakat. Kita kembali ke studio. Pemirsa, semoga informasi yang kami sajikan dalam liputan khusus kali ini dapat menambah wawasan Anda mengenai pemanfaatan AI secara bijak dalam dunia pendidikan. Saya Naila beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada liputan khusus berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.